Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton. Kali ini dalam pembahasan unsur-unsur cerita imajinasi. Cerita imajinasi sebagai sebuah karya sastra memiliki unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun cerita imajinasi diantaranya berupa unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Yaitu unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam diri sastra itu sendiri, atau unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra itu. Nah, unsur intrinsik cerita imajinasi terdiri dari tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, bagaimanakah penjelasan untuk masing-masing unsur tersebut? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Unsur yang pertama, tema. Tema adalah ide atau pokok cerita yang menjadi dasar acuan dalam membuat atau menyusun sebuah cerita. Tema merupakan pokok cerita atau dasar cerita. Nah, dalam cerita imajinasi, tema biasanya merupakan hasil dari daya khayal atau imajinasi atau perpaduan antara dunia nyata dan khayal. Yang kedua, unsur latar. Latar merupakan gambaran mengenai tempat, waktu, suasana dalam cerita. Cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Menggunakan juga latar yang ada di kehidupan sehari-hari dan juga latar yang tidak ada di kehidupan sehari-hari. Terkait dengan latar ini ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Unsur yang ketiga, tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pihak yang berlakuan atau memiliki peran dalam cerita. Tokoh dalam cerita imajinasi digambarkan sebagai tokoh yang memiliki watak yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tokoh digambarkan memiliki kesaktian, keanehan, kelebihan tertentu, kekuatan supranatural, dan lain-lainnya. Kemudian penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang memberikan karakteristik tokoh atau menggambarkan watak tokoh. Nah, terkait dengan tokoh, kita dapat bedakan menjadi tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik dan sejalan dengan alur cerita. Karena tokohnya berwatak baik, maka terhadap tokoh ini kita cenderung menaruh rasa senang, mengidolakan. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat. Nah, biasanya berlawanan dengan alur cerita dan keberadaannya bertentangan dengan watak atau bertentangan dengan tokoh protagonis.
karena tokoh antagonis ini berwatak jahat, maka kadang-kadang mampu menggugah emosi kita. Kita menjadi seolah-olah atau bahkan ikut menaruh rasa tidak suka kepada tokoh tersebut. Yang ketiga, tokoh antagonis adalah tokoh pembantu, tokoh penengah. Biasanya merupakan tokoh pendamai yang mampu menjembatani antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Unsur berikutnya, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa demi peristiwa yang disusun sedemikian rupa dengan pola tertentu menjadi sebuah jalinan cerita yang utuh. Nah, cerita itu terdiri dari beberapa peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa satu dengan peristiwa yang lain itu harus disusun dengan pola tertentu supaya menjadi sebuah cerita yang utuh dan runtut. Nah, dalam alur itu salah satu pentahapan yang ada adalah yang namanya konflik. Konflik berisi permasalahan yang dihadapi oleh tokoh di dalam cerita. Terkait dengan konflik ini ada beberapa macam, misalnya konflik batin, kemudian konflik sosial, konflik fisik. Unsur selanjutnya, sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang disebut dengan gaya bercerita. Merupakan cara pengarang dalam menyampaikan cerita, atau bagaimana pengarang memposisikan dirinya di dalam cerita. Dalam cerita imajinasi biasanya menggunakan sudut pandang. A. Sudut pandang orang pertama. Dalam sudut pandang orang pertama ini diciri dengan pengarang seolah-olah bercerita tentang dirinya sendiri, atau pengarang seolah-olah yang menjadi tokoh utamanya. Diciri dengan pemakaian kata ganti aku, saya, kami. Dan sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang kedua. Dalam hal ini pengarang terkesan bercerita, menceritakan tentang orang lain. Diciri dengan pemakaian kata ganti ia, dia, dan mereka. Berikutnya, unsur gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa di dalam bercerita. Dalam cerita imajinasi biasanya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari sehingga sifatnya informal. Nah, akibat dari pemakaian bahasa sehari-hari yang bersifat informal ini, maka mampu memberikan kesan pada cerita itu yang ekspresif. Dan unsur terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang hendak disampaikan pengarang kepada pembacanya. Pesan moral ini biasanya berisi nilai-nilai ajaran yang baik, amanat, atau pesan. Nah, bagaimana dengan penjelasan singkat ini? Semoga menjadi tambahan informasi terkait dengan unsur-unsur cerita imajinasi. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian bisa memperdalamnya, menggali informasi dari sumber-sumber lain yang ada. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya.